Cerita sejarah kota Surabaya kental dengan nilai kepahlawanan sejak awal berdiri. Kota ini memiliki sejarah panjang yang terkait nilai-nilai heroisme. Sehingga istilah kata Surabaya terdiri dari Sura yaitu berani dengan simbol ikan hiu, dan kata Baya atau bahaya dengan simbol buaya. Nilai kepahlawanan tersebut salah satunya mewujud dalam peristiwa pertempuran antara Raden Wijaya dan pasukan Mongol pimpinan Kublai Khan di tahun 1293. Begitu sejarahnya pertempuran tersebut sehingga tanggalnya diabadikan menjadi tanggal berdirinya kota Surabaya, yaitu 31 Mei. Selain itu, heroisme masyarakat kota Surabaya paling tergambar dalam pertempuran 10 November 1945 yang banyak meninggalkan cerita dan tempat bersejarah di kota ini. Berikut 3 tempat bersejarah di Surabaya. Gedung The Javas Bank, Museum Bank Indonesia Surabaya. Museum Bank Indonesia Surabaya adalah saksi sejarah perbankan Indonesia. Museum ini terletak di Surabaya Utara, Jalan Garuda. Nama awal gedung ini adalah The Javas Bank. The Javas Bank adalah bank yang didirikan oleh pemerintahan Belanda pada tanggal 24 Januari 1828 dengan pusat Batavia. Sedangkan di Surabaya, pemerintahan Belanda membuka cabang The Javas Bank pada tanggal 14 September 1829. Kantor Bank Indonesia ini pernah dikuasai oleh pemerintahan kolonial Jepang pada tahun 1942 dan The Javas Bank baru beroperasi lagi pada 6 April 1946 setelah tentara sekutu berkuasa. The Javas Bank berubah menjadi Bank Indonesia pada 1 Juli 1953 sampai akhirnya 1973 Bank Indonesia menempati kantor di Jalan Pahlawan 105 Surabaya karena gedung ini tidak cukup luas untuk proses perbankan sehingga dijadikan museum pada saat ini. Menurut sejarah, di masa kolonial Belanda, di kawasan Surabaya bagian utara ini merupakan kawasan yang terdapat banyak etnis. Ada kawasan Arab atau Ampel, Pecinaan dan Melayu, Jalan Panggung. Selain itu juga dikenal sebagai kawasan perdagangan. Hal itu tidak mengubah situasi dan saat kondisi hingga sekarang. Pasar dan pertokoan seperti pasar ikan, pasar Pabean, pertokoan di Jalan Sasak, pasar Loak terus ramai dan eksis hingga sekarang. Di masa kolonial Belanda hingga sekarang, jalan ini masih identik dengan jalan aksesnya perdagangan. Di masa Belanda, jalan ini digunakan sebagai aksesnya para etnis berjualan karena tempatnya terdekat dari Jembatan Merah, Surabaya, yang merupakan tempatnya berlabuhnya kapal-kapal di masa kolonial Belanda. Gedung cerutu terdapat menara di atas gedung yang bentuknya seperti cerutu. Bangunan ini merupakan gedung kuno yang hingga kini masih tetap berdiri dengan keadaan utuh dan terawat. Nuansa era kolonial Belanda akan terlihat dari arsitektur gedung ini yang khas zaman kuno. Bagian depan gedung ini dibentuk simetris. Tembok luar gedung dicat berwarna putih, sedangkan atapnya berwarna merah. Gedung ini dibangun sebagai kantor perusahaan gula pada 1916 oleh pemerintahan kolonial Belanda. Dari informasi yang tertulis di papan lembaga yang terpasang di depan gedung, dikatakan gedung cerutu pernah digunakan sebagai kantor Said Omar Pakil dan kantor Bank Budidaya. Gedung cerutu berdiri di Jalan Raja Wali nomor 7 Surabaya. Setelah 3 tempat bersejarah di Surabaya, di sini ada salah satu event yang terkenal di Surabaya yang bersangkutan dengan budaya di berbagai negara, yaitu Festival Lintas Budaya. Pada tahun 2019, sejumlah negara dari 4 benua dan 5 provinsi di Indonesia telah menampilkan keunikan budayanya masing-masing. Festival Lintas Budaya pada 2019 diikuti sebanyak 13 negara. Hal itu antara lain Jepang, India, Polandia, Ceko, Timur Leste, Bulgaria, Uzbekistan, Rusia, Meksiko, Thailand, Italia, dan Vietnam. Lalu, ada 5 lintas provinsi yang turut berpartisipasi, yakni Kabupaten Bagai, Pangkal Pinang, Kota Solok, Jawa Barat, dan Bali. Sebelum menampilkan acara tersebut,
para peserta Surabaya Cross Culture Festival 2019 melakukan tur wisata ke Kota Tugu Pahlawan, Museum 10 November, Museum House of Sampurna, dan Museum Bank Indonesia. Tujuan mengundang berbagai negara ini menurut Trisna, Wali Kota Surabaya, yaitu untuk saling mengenal dan mempelajari budaya dari berbagai negara. Hal ini diharapkan juga bisa meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak dan daya tarik wisatawan terhadap Kota Surabaya, mempersiapkan era perdagangan bebas pada tahun 2020, dan mengharapkan kegiatan yang digelar setiap tahun ini bisa menambah kepercayaan dunia internasional terhadap Surabaya. Sekian informasi yang aku berikan, semoga bermanfaat untuk kalian.